Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'tuna. Summa kemudian. Ya'tuna mereka mendatangkan, yakni para malaikat, birayatin dengan bendera yang berikutnya. Fayaquluna lalu mereka bertanya, yakni para malaikat bertanya, ainal ladzina tabu taubatan nasuha. Aina di mana? Alladzina orang-orang tabu mereka yang bertaubat, taubatan dengan taubat nasuhan yang sungguh-sungguh. Wasabatu dan mereka tetap ala taubatihim atas taubat mereka. Fayaqulu lalu menjawab Wahsyiyun, seorang budak namanya Wahsy, budak hitam. Qatalu Hamzata, yang membunuh Sayyidina Hamzah. Labbaika, baik wahai malaikat. Fayu'tuna lalu didatangkan lahu kepadanya, tilkar rayati diserahkan lahu kepadanya, tilkar rayati bendera itu. Fayajtami'u lalu berkumpul tahta rayatihi di bawah benderanya Wahsy, jami'ut tabi'ina, seluruh jami'ut ta'ibina, seluruh orang-orang yang bertaubat. Wa yadkhuluna dan mereka masuk al-jannata ke dalam surga, ma'ahu bersama dengan Wahsy. Summa kemudian ya'tuna para malaikat mendatangkan birayatin dengan satu bendera, yunaduna wa yunaduna dan mereka memanggil-manggil, ainal ladzina hum fi salatihim khashi'una. Al-aina di mana? Alladzina orang-orang, hum yang mereka, fi salatihim dalam salat mereka, khashi'una yang khusyuk. Summa kemudian ya'tuna didatangkan birayatin dengan bendera berikutnya, wa yunaduna dan dipanggil-panggil, aina dzakiruna allaha katsiran. Aina di mana? Adzakiruna orang-orang yang berzikir Allah kepada Allah, katsiran yang banyak. Summa kemudian ya'tuna didatangkan kembali birayatin dengan bendera yang lain, wa yunaduna dan dipanggil-panggil dan mereka memanggil, ainal khaifuna. Aina di mana? Al khaifuna orang-orang yang takut kepada Allah. Hatta ya'tiya sehingga datang ala hadhil wujuhi atas kelompok ini salasumi'atin wa ishruna rayatin, sebanyak 320 bendera. Didatangkan terus menerus ya, pada barisan-barisan ini sejumlah salasumi'atin wa ishruna rayatan. Ada 320 bendera. Salasumi'atin wa ishruna rayatan ya. Apanya? Benderanya. Lianna karena bahwasanya lidinil islami bagi agama Islam, salasumi'atin wa ishrina hukman syar'iyyan. Karena bahwasanya bagi agama Islam itu memiliki salasumi'atin wa ishrina sebanyak 320 hukman syar'iyyan, hukum-hukum syariat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Wasiqa, dan akan dikumpulkan, akan dibawa alladzina, orang-orang ittaqau, mereka yang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, ilal jannati, menuju kepada surga, zumaron, dengan berkelompok-kelompok. Lanjutan ayatnya, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka telah datang kepada surga, wa futihat, dan dibuka pintu surga, ya. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga-penjaga surga itu mengatakan kepada mereka, tibtum, berbahagialah kalian, selamat bagi kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian selama-lamanya ada di dalam surga. Selamat selamanya masuk di dalam surga. Dan undang-undang ini tidak lagi ada perubahan. Undang-undang orang masuk surga tidak lagi ada perubahan. Enggak kayak undang-undang pemilu. Ya terserah saya, mau dirubah boleh, kagak dirubah juga boleh. Ya. Sekarang pada demo. Ya. Ya. Yang lalu katanya undang-undangnya sudah baku. Sekarang enggak sih, enggak baku kok, masih bisa dirubah-rubah. Ya sesuai dengan ya kepentingan dan kemauan. Itu undang-undang manusia. Ya. Berbeda dengan undang-undang Allah. Summa, kemudian nanti dilanjutkan. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara. Jadi melanjutkan pada pembahasan yang lalu, bahwa kita umat Islam itu nanti kalau sudah dibangkitkan dari padang mahsyar menuju kepada ya, dari alam barzah menuju ke padang mahsyar, kita akan melewati beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase namanya mizan, timbangan. Timbangan selesai, nanti mengikuti fase yang berikutnya namanya hisab, perhitungan amal. Kalau sudah hisab, sudah mizan, nanti akan sampai pada yang terakhir itu sirat, ya. Titian panjang, ya. Jembatan panjang yang panjangnya melebihi jembatan Suramadu. Suramadu sudah panjang, ini lebih panjang. Udah pernah lewat belum Suramadu? Ya. Atau sudah ada yang lebih panjang dari Suramadu? Belum ya? Yang Sumatera itu? Yang Jawa Sumatera? Belum? Belum. Atau yang tol bawah laut? Tol bawah laut bocor, ya Allah. Nah ini panjang luar biasa. Orang akan melewati jembatan itu sesuai dengan rombongannya masing-masing. Kita ini rombongan mana? Kita ini ada di kelompok mana? Nanti akan dikumpulkan. Ya. Di antaranya rombongan dan kelompok-kelompok yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, ada rombongan kelompok orang yang meninggal dunia mati syahid. Ya. Komandannya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang yang terzolimi. Ya. Bahasa kita supirnya dah, ya. Supirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain.
Nah, pada bahasan ini ada kloter berikutnya, rombongan berikutnya, yaitu orang-orang yang alladzina tabu taubatan nasuha wa sabatu ala taubatihim. Orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dan mereka menetapi pada taubatnya, tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Supirnya siapa? Namanya Wahsy. Ada yang kenal sama Wahsy? Wahsy itu temannya Bilal bin Rubah. Sama-sama orang hitam dan sama-sama menjadi budak. Bilal bin Rubah itu budaknya Abu Sufyan. Sementara Wahsy budaknya Hindun, adiknya Abu Sufyan. Bilal masuk Islam ketika masih menjadi budak. Bilal sudah masuk Islam di saat dia menjadi budak. Maka Bilal ini disakiti oleh siapa tadi? Majikannya, Abu Sufyan, disakiti sampai ditindih dengan batu, diseret dengan kuda. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar melihat penyiksaan terhadap Bilal bin Rubah itu luar biasa, kemudian Sayyidina Abu Bakar ngajak nego sama Abu Sufyan. Udah Abu Sufyan, sekarang begini, kalau kamu sudah tidak butuh sama Bilal, udah saya tebus aja dah, saya bayar. Boleh, tapi dengan harga yang mahal. Kalau nggak salah itu bayarannya dengan 100 ekor onta. Maka sahabat Abu Bakar mencari bekal untuk membayar Bilal dengan 100 ekor onta. Begitu sudah dibayar, maka Bilal kemudian dibebaskan menjadi orang merdeka. Oleh Rasulullah, Bilal diangkat menjadi muadzin. Maka muadzin itu sering dipanggil Bilal. Siapa Bilalnya untuk Idul Fitri tahun ini? Nah, itu Bilal, Bilal bin Rubah. Sementara Wahsy itu budaknya Hindun, adiknya Abu Sufyan. Sementara dalam perang Badar, suaminya Hindun itu mati terbunuh oleh pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Mati terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Oleh karena itu Hindun ingin berbalas duka cita atas kematian suaminya dengan cara membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu kemudian dia bersumpah akan memakan hatinya Sayyidina Hamzah hidup mentah-mentah. Akhirnya Hindun merayu Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah pamannya Muhammad, nanti kamu akan saya bebaskan, akan saya merdekakan, dan kamu akan saya angkat menjadi salah seorang bangsawan orang-orang Mekah. Bayangkan seorang budak mau diangkat menjadi bangsawan dan bebas. Wah, seneng banget. Nah, Wahsy itu tukang tombak. Kalau berperang itu bagian lempar tombak.
Kemudian singkat cerita, dalam perang Uhud, Wahsy pun ikut berangkat perang membela orang-orang kafir Mekah. Kemudian dia mengendap-endap lalu melemparkan tombaknya di dadanya Sayyidina Hamzah, sampai kemudian Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Ketika Sayyidina Hamzah dipastikan meninggal dunia, maka Hindun datang di tengah-tengah medan pertempuran yang dihalangi oleh Wahsy untuk membelah dada Sayyidina Hamzah, kemudian mengambil hatinya Sayyidina Hamzah. Saking keselnya. Itu. Tapi apa yang terjadi? Sesudah itu Wahsy tidak segera dibebaskan. Wahsy tidak segera dimerdekakan. Bahkan Wahsy dalam kemerdekaannya masih harus membayar. Namanya budak mukatab, harus membayar kepada Hindun sebagai majikannya. Maka Wahsy kemudian mengumpulkan uang, lalu kemudian membayar dirinya, lalu dia merdeka. Jangankan diangkat menjadi bangsawan Quraisy, dimerdekakan saja tidak. Lalu Wahsy lari menghadap kepada Rasulullah, dia masuk Islam. Wahsy akhirnya masuk Islam. Tapi pada awal-awal Wahsy masuk Islam, kalau Wahsy masuk di majelisnya Rasulullah sering melengos. Karena teringat bahwa Wahsy adalah pembunuh pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sehingga Wahsy berjanji, di hadapan Rasulullah berjanji, bahwa dengan tombak ini saya akan membayar dosa saya. Sampai kemudian Rasulullah wafat, berganti khalifah, tidak lagi risalah kenabian, berganti dengan khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Pada masa Sayyidina Abu Bakar, banyak orang murtad, banyak orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi, namanya Musailamah. Musailamah ini laki-laki. Musailamah dijuluki Al-Kadzab, sang pendusta, karena dia mendustakan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah ini tadinya tokoh masyarakat di Madinah, sama dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul juga tokoh di masyarakat Madinah. Tapi ketika Rasulullah datang, ketokohan orang-orang ini hilang karena popularitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada rasa kesal, ada rasa sakit hati. Saya orang lama di sini, Muhammad tiba-tiba datang, langsung populer. Jadi masuk Islam, tapi tidak setulus hati. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, juga termasuk Musailamah Al-Kadzab. Maka menaruh dendam sama Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Musailamah memproklamirkan diri mengaku sebagai nabi. Masya Allah. Zaman itu sudah ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Apalagi zaman ayeuna, apalagi zaman sekarang, banyak ngaku nabi. Nah, tugas khalifah Sayyidina Abu Bakar adalah pertama memberantas orang-orang yang murtad, diperangi, kembali ke Islam, atau dibunuh. Yang kedua, memerangi tarikus sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja,
Kalau hidup di zaman Abu Bakar, suruh pilih taubat, balik sholat, atau dipancung lehernya. Itu zaman itu. Zaman sahabat Abu Bakar, kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, penggal lehernya. Kalau zaman sekarang, habis orang, penggalin semua. Yang ketiga, yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah mani'uz zakat. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, salah satu yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Maka kemudian Wahsy minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membunuh Musailamah. Dengan tombak itu, Musailamah mati terbunuh. Maka ketika Musailamah mati terbunuh, Wahsy mengatakan, sudah terbalas janji saya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat pedang ini saya akan membantu Rasulullah menegakkan agama. Lewat tombak ini saya akan membalas, saya akan membayar dosa-dosa saya. Itu namanya Wahsy. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang beriman, padahal dia telah membunuh paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bercandaan Rasulullah begitu. Saya itu heran dengan kalian. Kalian saling membunuh, tapi kalian sama-sama masuk ke surga. Karena dulu membunuhnya sebelum masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, bertaubat dan tidak lagi melakukan pembunuhan atau menyakiti terhadap sesama orang Islam. Kayak apa ganasnya Khalid bin Walid? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, galaknya luar biasa. Berapa banyak orang Islam yang mati terbunuh oleh Khalid bin Walid. Tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, Khalid bin Walid masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid menjadi panglima perang, dari zaman sahabat Abu Bakar, zaman sahabat Umar, di zaman sahabat Utsman diistirahatkan dari panglima perang, karena usianya sudah mulai sepuh. Tapi sekalipun pernah jadi panglima perang, ketika sudah dipensiunkan, di saat perang tetap berangkat perang. Itu Khalid bin Walid. Karena saya bukan mencari jabatan, saya bukan mencari kedudukan, tapi saya adalah berjihad di jalan Allah. Jadi nggak kayak orang-orang kita, pinginnya jadi pengurus, jadi ketua, jadi ketua lama-lama ketuaan, tapi nggak ada kegiatan apa-apa. Begitu diberhentiin ngambek, kagak nongol-nongol lagi. Ada yang modelnya kayak begitu. Nah ini enggak. Itu Khalid bin Walid. Nah, termasuk Wahsy. Maka Wahsy punya pegang kendali, untuk apa? Memegang bendera, yaitu bendera alladzina sabatu ala taubatihim, bendera orang-orang yang teguh dalam bertaubat kepada Allah. Kalau kita orang-orang yang pendosa, lalu kemudian kita bertaubat kepada Allah, kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa, besok kita akan masuk dalam gerbongnya, rombongannya, namanya sahabat Wahsy. Lalu kemudian ada gerbong rombongan, yang rombongan itu gerbongnya khusus untuk alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang naik di situ adalah orang-orang yang salatnya sudah khusyuk. Ada penggeraknya, ada supirnya, akan berjalan. Kalau di sini tidak dijelaskan supirnya siapa,
nanti boleh jadi supirnya adalah imam musola at-taqwa yang sholatnya sudah khusyuk. Ya. Kita tinggal bonceng di situ. Ya. Mungkin kita belum khusyuk banget, tapi kita bisa bonceng di gerbong, di mana gerbong itu imamnya adalah alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Orang-orang yang sudah khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian gerbong berikutnya adalah gerbong adz-dzakirunallaha katsiran. Ya. Kendaraan itu namanya adz-dzakirunallaha katsiran. Orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, kita termasuk orang yang banyak zikir apa banyak mikir? Banyakan zikir apa banyakan mikir kita? Kalau banyakan mikir nggak ada itu kendaraannya di sana. Tapi kalau banyak zikir, banyak mengingat Allah, ada kendaraannya. Nanti supirnya siapa? Orang ahli zikir. Orang ahli zikir. Dulu ada orang yang sering mimpin zikir di majelis-majelis, bahkan di TV-TV, namanya Al-Ustadz siapa? Nah, yang sudah meninggal, Al-Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Nah, beliau ahli zikir. Boleh jadi nanti beliau supirnya, ya, diangkat, dipanggil oleh malaikat untuk nyupirin kendaraan yang di situ penumpangnya adalah orang-orang ahli zikir, ahli wirid. Nah, kita masuk ahli zikir atau ahli mikir, ahli wirid apa ahli mirid. Nah, itu beda-beda tipis. Kalau kita ahli wirid, ahli zikir, insya Allah ada tumpangan di situ. Tapi kalau kita ahli mikir sama ahli mirid, nah, insya Allah nggak ada tumpangan di situ. Nggak ada, ya. Ya Allah, terus seperti itu. Berapa gerbong jumlahnya? Salasumi'atin wa asyruna royatan. 320 gerbong. Ya. Kereta kita kalau jalan berapa gerbong? 8. 8 aja panjang begitu ya. Ya, 8 apa 12? 8 gerbong, 10 gerbong aja. Kalau udah pintu kereta ditutup, kayaknya kita nunggunya lama ya. Ya. Mana kereta kalau lewat itu ngomongnya dok deng deng, dok deng deng, dok deng deng gitu ya. Dok sama dendeng ya. Ya. Nah, ini gerbongnya ada 320. Masya Allah. Oh, gerbong pertama Rasulullah, gerbong kedua sahabat Abu Bakar, gerbong ketiga sahabat Umar, gerbong keempat sahabat Utsman, gerbong kelima sahabat Ali, gerbong keenam sahabat Hasan Husain, gerbong terus gitu. Nah, ya harapan kita kita masuk di gerbong itu. Ya. Paling belakang kita terima deh, karena memang kita hidupnya paling belakangan, ya. Yang penting masih ada di barisan gerbongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok jumlahnya ada 320? Karena lidinil Islam salasumi'atin wa asyrina hukman syar'iyan. Karena dalam Islam itu ada 320 hukum syariat. Ya, jadi sejumlah itu. Maka siapapun dia orang Islam yang mengikuti syariat ajaran agamanya, ya, logikanya begitu. Siapapun dia orang Islam yang mengikuti syariat ajaran agamanya, maka berarti dia akan masuk pada gerbong-gerbong yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak menjalankan syariat agama, maka berarti kita tidak akan bisa mengikuti gerbong-gerbong yang sudah ada. Karena tiketnya adalah
kita menjalankan syariat agama Islam. Tiketnya itu. Kalau kita punya tiket menjalankan syariat ajaran agama Islam, maka insya Allah gerbongnya akan dibuka untuk kita. Entah di pintu gerbong yang keberapa, tapi ada tempat duduk buat kita. Tapi kalau di situ tidak ada ajaran syariat yang kita laksanakan, maka berarti kita tidak pegang tiket. Kalau kita nggak pegang tiket, mau masuk ya ditahan sama petugas. Nggak bisa kamu masuk di sini, ya karena kamu nggak punya tiket. No aja masuk sono, no gerbong lain. Nanti masuknya gerbongnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, begitu Pak. Ya. Nanti terusannya begitu. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kita meniti melewati sirat, jembatan sirat. Kalau kita ada kendaraannya, bendera yang sudah dipersiapkan oleh malaikat, berarti kaki kita tidak menapaki pada jembatan sirat. Tapi kaki kita ada di atas gerbong kendaraan bendera masing-masing. Maka kalau tidak masuk pada gerbong benderanya masing-masing, berarti orang kakinya akan menapaki jalan sirat, ya, jembatan sirat, yang dikatakan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kemudian tipisnya 7 kali tipis daripada rambut. Mungkinkah kaki kita selamat? Baru menapakkan satu saja pasti sudah terbelah kaki kita. Menapakkan lagi yang kedua, terbelah lagi. Kalau sudah terbelah, kita pasti akan terpeleset. Kalau terpeleset, kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah perlunya kita ini punya kumpulan. Perlunya kita punya kumpulan, perlunya kita punya majelis, perlunya kita punya kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena apa? Nanti musola ini akan menjadi saksi bagi kita saat kita akan ada di negeri akhirat. Tempat ini menjadi saksi buat kita. Dan kita yang duduk di majelis ini akan saling menunggu satu dengan yang lain, supaya kemudian nanti bisa bareng-bareng melewati sirat, akan masuk ke dalam surga. Maka pesan saya kepada bapak-bapak sekalian, kalau nanti ya musola at-taqwa sudah jegrek di atas jembatan sirat, ya, kemudian bapak-bapak sudah pada masuk, bapak-bapak nggak ketemu saya jangan ditinggal. Ya, saya jangan ditinggal. Ya, Ustadz mana Ustadz? Kok belum sampai? Ayo cari yuk, cari. Gitu, ya. Karena kita tidak pernah tahu, ya. Kita tidak pernah tahu siapa yang terpeleset, siapa yang selamat bisa masuk dalam gerbong itu. Boleh jadi saya yang terpeleset, Pak. Ya. Bapak-bapak yang masuk duluan, maka tolongin saya, supaya kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau saya sebagai pimpinan rombongan belum akan berangkat sebelum rombongannya semuanya masuk dalam kendaraan. Seperti perjalanan tur ziarah. Ya, satu mobil ya dengan Pak Haji Humaidi dengan teman-teman yang lain, ya, begitu sudah dijadwalkan mau berangkat, ya, misalnya jam 8 pagi, kemudian masih ada kursi-kursi yang kosong, pasti kita akan tunggu dan kita tanyakan kepada orang-orang yang di sebelahnya. Ya, Bapak Ibu sudah komplit apa belum? Oh belum Ustaz. Siapa? Ini Pak ini belum ada nih di kursinya. Ayo kita tunggu. Kita tunggu nggak ketemu, ayo dicari. Cari. Kalau sudah ketemu semua sudah komplit nih, baru kita akan berangkat. Begitu. Di dunia aja ada contohnya seperti itu. Apalagi nanti di negeri akhirat.
Orang tidak akan ada yang selamat kalau dia jalan sendiri. Tidak akan sampai pada tujuan kalau dia akan jalan sendiri. Kenapa? Karena jalan agama itu adalah jalan yang disiapkan oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi relnya ada, tempat jalannya ada, kendaraan buat jalannya ada. Ya. Relnya adalah dinul Islam. Ya. Kendaraannya adalah syariat ajaran agama. Maka kalau relnya sudah ada, kita sudah bertauhid, mengesahkan Allah, lalu kemudian jalan kendaraannya kita ngaji syariat, kita ngumpul di majelis-majelis, maka insya Allah kita akan naik di kendaraan itu dan akan selamat sampai tujuan. Insya Allah. Bagi orang-orang yang belum masuk pada kendaraan-kendaraan yang ada, kita tunggu sampai kemudian ada kesadaran diri akan masuk di kendaraan-kendaraan yang ada seperti sekarang, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.